Dengar nggak tadi tentang apa? Tentang apa? Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tuh tadi bagaimana ketika kita sedang sakit, bagaimana ketika kita sedang susah, yang paling utama adalah berusahanya orang tua supaya apa? Supaya kita sembuh. Bagaimana ketika kita sakit, orang tua sampai minjem duit buat beli obat. Bagaimana ketika kita sedang sakit, orang tua sampai izin bekerja supaya pengen dekat terus sama anaknya. Bagaimana ketika kita sakit, orang tua merelakan seluruh harta bendanya untuk siapa? Untuk anaknya. Nah, bagaimana kita nanti? Mudah-mudahan nanti kita bisa berbakti kepada kedua orang tua yang kerja, yang nanti kerja, mudah-mudahan ngutamain orang tuanya deh. Amin. Yang sibuk sama usahanya, mudah-mudahan Allah kesampingan dulu usahanya. Supaya buat apa? Buat mengutamakan kedua orang tua. Makanya ketika orang tua mendidik kita penuh sabar, maka sebaliknya kita juga harus menjaga orang tua dengan penuh kesabaran. Ada hari ini yang orang tuanya lagi sakit? Nggak ada. Ada yang lagi sakit? Nah, disayang. Yang ayahnya lagi sakit ditanya kenapa sakitnya, diurut kakinya, diusap kakinya. Sayang sama orang tua bukan hanya dengan cara kamu berbakti dengan membantu pekerjaan, tapi dengan bertanya pun orang tua sudah senang. Alif contoh, mamanya lagi sakit. Ketika ditanya manggilnya apa? Alif? Ibu sakit ya? Iya, ibu lagi sakit. Ya udah Alif bantu pekerjaan rumah ya. Kira-kira orang tuanya senang nggak? Senang. Coba bayangin ketika orang tua sakit, Alif malah main. Apa yang dirasain orang tua? Malah makin sakit apa cepat sehat? Makin sakit. Makin sakit. Pengennya orang tua sehat atau sakit? Sehat. Makanya ketika orang tua sehat, kita jaga. Ketika orang tua butuh, tadi sesuai dengan apa yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, jangan berkata tahu nggak? Atau ketika disuruh kemudian dia mengeluarkan bahasa menolak. Alif tolong beliin micin. Apaan sih? Nah kayak gitu. Micin itu sasa. Orang lagi main HP, orang lagi main sama teman, orang lagi mau main layangan. Nah, dengan cara kamu dengan membahasa dengan aja itu sudah menyakiti hati orang. Makanya jangan sampai melawan, apalagi sampai tidak menghiraukan kedua orang tua. Yang hari ini orang tuanya masih ada, dua-duanya dijaga orang tuanya. Yang hari ini orang tuanya anggaplah tinggal satu, maka disayang, dijaga dan diperhatikan. Yang tidak ada kedua orang tuanya, maka yang paling utama neneknya, kakeknya atau saudara-saudara. Saudara-saudaranya siapa? Ada keponakannya, ada pamannya, ada siapapun itu yang dekat dengannya, maka harus dijaga dengan rasa sayang. Cukup? Paham? Paham ya? Ya. Oke, baik kalau begitu. Maka ketika apa yang sudah diperintahkan sama kedua orang tua ngaji, maka langsung ngaji. Jangan nunggu orang tua marah baru ngaji. Ya, siapa itu? Jangan nunggu orang tua ngomel, bawa sapu, baru buru-buru mandi. Siapa itu? Dirubah apalagi yang sudah besar. Pikirannya jangan sama kayak yang kecil-kecil aja nih semangat tuh. Ada Al, ada Raya, ada Danang tuh. Semangat tuh. Anggaplah mereka aja yang sudah besar dikit aja sudah bisa paham sama perintah orang tua, maka yang kecil yang lebih besarnya lagi juga harus lebih paham. Fahri, jangan nunggu uminya marah. Asar, jangan lagi ketika orang tuanya nyuruh ngaji, Asar ngaji. Siapa namanya? Arya. Jangan lagi nunggu orang tuanya marah-marah, mukul sapu segala macam baru ngaji. Ini jangan sampai. Karena kalau udah pintar, yang pintar itu ketika kamu pintar, yang manfaat ilmunya kamu apa orang tua?
Yang punya ilmu siapa? Kamu. Tapi yang senang orang tua ikut senang nggak? Senang. Makanya ketika anaknya pinter, anaknya manfaat, orang tuanya senang. Caranya gampang. Belajar yang giat supaya dapat ilmu yang manfaat. Mau nggak jadi orang tua manfaat nanti? Orang yang manfaat itu, dengerin nih. Orang yang manfaat itu ketika hidupnya aja itu dicari-cari. Orang manfaat itu hidup dicari. Ketika meninggal susah mencarinya, susah menggantinya. Kenapa? Karena orang bermanfaat. Ketika ada orang yang tidak manfaat, hidupnya aja udah nyusahin. Ketika ada orang gak manfaat tuh, hidupnya udah nyusahin, apalagi matinya. Disenengin sama orang lain. Makanya ketika kita lahir itu, orang tua nangis atau senang? Nangisnya nangis bahagia apa nangis sedih? Ketika kita lahir. Ya, ketika kita lahir, orang tua nangis bahagia karena kita terlahir dengan selamat. Nah, ketika kita meninggal, maka usahakan orang yang kita tinggalin adalah mereka menangis karena kesedihan. Sedih kenapa? Sedih yang kita tinggalin adalah banyak manfaat. Jangan sampai terbalik. Kita lahir, orang tua nangis kesel. Ada yang kayak gitu? Ada orang tua pas lahir nyesel ngelahirin kamu, ada nggak? Nggak ada. Nah, maka ketika orang tua sudah sayang, udah bahagia, jangan lagi ketika meninggal malah nyusahin orang lain atau orang tua. Makanya ketika kita nanti meninggal, maka tinggalkanlah banyak kebaikan sehingga orang yang ingat kepada kita adalah tentang kebaikan, bukan kejelekan. Seandainya kata gini, mohon maaf, si A meninggal, orang semuanya satu kampung sedih. Kenapa? Karena berkat si A, anaknya jadi pintar. Berkat si A, dulunya anaknya jadi pintar ngaji, senang sholat, senang sholawat, senang berpidato, jadi manfaat. Itu ketika seseorang meninggalkan kebaikan. Ketika seseorang meninggalkan keburukan, yang diingat apanya? Keburukannya. Gara-gara si B nih, anak saya jadi malas, anak saya jadi, mohon maaf, jadi maling, jadi penculik, ini jadi yang jelek-jelek tuh. Makanya ketika kita hidup, maka tinggalkan kebaikan. Kebaikan itu susah atau gampang? Gampang. Kemarin udah dijelasin tuh. Ada hadis dari yang abang kasih tahu. Apa? Ingat nggak? Ayo, hadis tentang tabasam akhika. Senyummu kepada saudaramu, maka bagimu adalah sedekah. Itu sedekah mah bukan ngasih duit. Kamu punya duit nggak? Punya duit nggak? Punya juga dari orang tua. Sedangkan kalau misalnya orang tua nggak ngasih, punya duit nggak? Nah, caranya bagaimana bersedekah? Senyum kepada teman. Coba lihat temannya sampingnya. Coba kamu senyum. Coba Alif, senyum Muhammad apa? Kita coba sama ini. Coba senyum. Coba senyum. Coba. Membuat orang bahagia, senang, terus dapat pahala nggak? Nah, ketika kita senyum, itu adalah sedekah buat kita. Jadi kalau orang banyak senyum, banyak pahala. Tapi jangan kebanyakan senyum. Ini orang nggak kenal disenyumin, orang lagi lewat disenyumin. Jadi orang nanyanya ini orang normal apa orang gila ini? Nah, jadi kalau misalnya senyum kita kepada saudara sama teman, ini adalah sedekah yang pahalanya itu buat kita sendiri. Kenapa? Karena menyayangi dan memberikan perhatian kepada teman. Nah, itu aja. Insya Allah semua yang kita pelajari pada malam hari ini nanti Dewi Jumat yang akan datang. Ya, Dewi karena hari ini Dewi cuma bagiannya nanti Jumat yang akan datang, maka gantinya adalah
Nanti Jumat yang akan datang Dewi dan Raya. Ya, Dewi dan Raya. Tapi yang diutamain Dewi. Kenapa? Karena Dewi ada malam Jumat ini nggak tampil. Jadi tampilnya Jumat yang akan datang. Ya. Raya sebagai ininya penggantinya. Kalau misalnya Dewi nggak ada berarti ya Raya. Paham ya? Cukup ya. Baik. Ya, mudah-mudahan dengan berkumpul kita malam hari ini dapat pahala, dapat berkah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca doa penutup majelis dulu sebelum diperiksa nanti pulang. Kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu